Di sebuah dunia yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, seorang pemuda bernama Haruto mengalami kecelakaan tragis. Dan saat membuka mata, segalanya telah berubah. Ia kini hidup dalam tubuh seorang anak gelandangan bernama Ryo. Baru saja sadar dari kebingungan, Ryo sudah harus menghadapi kenyataan pahit. Sekelompok penjahat mendatanginya, namun bukan untuk menolong, melainkan mengusirnya, hanya karena penampilannya yang kotor dan bau yang menyengat. Tak punya pilihan, Ryo pun keluar dari tempat itu. Di luar, ia bertemu dengan beberapa orang berpakaian rapi. Mereka sedang mencari seorang gadis kecil yang hilang. Namun Ryo tak bisa banyak membantu. Salah satu dari mereka, Celia, kemudian menggunakan sihir pencarian. Dan dari situlah, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ryo memiliki energi spiritual yang sangat besar. Saat kembali ke tempat semula, tiba-tiba seorang pria misterius menyerang Ryo tanpa peringatan. Serangan itu nyaris mengenainya. Dan di saat itulah, kekuatan dalam dirinya akhirnya bangkit. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan bela diri yang ia miliki, serta kekuatan baru yang baru saja terbangun, Ryo perlahan mendominasi pertarungan. Hingga akhirnya, ia berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertempuran usai, Ryo menemukan seorang gadis kecil yang menjadi korban penculikan. Namanya adalah Flora. Saat tersadar, Flora dengan lemah memohon pada Ryo untuk mengantarkannya kembali ke istana. Namun tak lama kemudian, ia kembali kehilangan kesadaran. Tanpa pilihan lain, Ryo membawa gadis itu menuju istana dalam keadaan pingsan. Namun niat baiknya justru berujung petaka. Karena situasi tersebut, Ryo malah dicurigai sebagai penculiknya. Ia pun ditangkap dan dibawa ke istana untuk diinterogasi. Di saat yang sama, para kesatria sedang melakukan penyelidikan. Namun karena gagal menemukan pelaku sebenarnya, mereka dengan mudah menjadikan Ryo sebagai tersangka utama. Tanpa belas kasihan, Ryo diinterogasi oleh wakil kapten kesatria. Dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Sementara itu, di dalam istana, Flora akhirnya tersadar. Begitu mengetahui apa yang terjadi, ia segera meminta agar Ryo dipanggil. Dan ketika melihat sendiri bagaimana Ryo diperlakukan, pengawal sang putri bersama Celia langsung menghentikan tindakan para kesatria. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Ryo bukanlah pelaku, melainkan penyelamat putri kerajaan. Para kesatria yang sebelumnya kasar pun langsung menyesal dan pergi meninggalkan Ryo begitu saja. Tak lama setelah itu, Ryo dipanggil untuk menghadap raja. Sang raja ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung kepada anak yang telah menyelamatkan putrinya. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, Ryo akhirnya diberikan kesempatan langka. Ia diterima di Akademi Kerajaan sebagai murid beasiswa, sebuah tempat yang selama ini hanya diperuntukkan bagi para bangsawan. Namun di balik kesempatan itu, ada satu kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ryo bahkan belum bisa membaca. Di tengah lingkungan yang penuh dengan darah bangsawan, kehadiran Ryo jelas menjadi sesuatu yang asing. Hampir semua murid memandangnya rendah. Tatapan sinis dan bisikan merendahkan menjadi hal yang harus ia hadapi setiap hari. Ryo pun merasa tidak nyaman. Namun ia memilih untuk tetap bertahan. Dengan dukungan dari Celia, ia terus menjalani hari-harinya di akademi. Perlahan tapi pasti, Ryo mulai mengejar ketertinggalannya. Setelah berhasil menguasai huruf dan angka, kemampuannya berkembang dengan sangat cepat. Sebagai seseorang yang dulunya adalah mahasiswa, Ryo mampu menyelesaikan perhitungan dengan mudah. Bahkan hanya di dalam pikirannya. Tak hanya itu, kemampuan berpedangnya juga luar biasa. Meski aliran pedangnya tidak dikenal, ia mampu membuat para pengajar terkesan. Namun, keberhasilan itu justru memicu kecemburuan. Saat hasil ujian diumumkan, Ryo berada di posisi teratas. Hal ini membuat salah satu anak bangsawan tidak terima, dan menuduhnya berbuat curang. Meski tuduhan itu merepotkan,
Rio tidak terpengaruh sedikit pun. Celia pun berdiri di sisinya, meyakinkan semua orang bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya. Ia juga mulai khawatir, karena semakin tinggi Rio berdiri, semakin banyak pula orang yang ingin menjatuhkannya. Waktu terus berlalu, 5 tahun pun terlewati. Akademi mengadakan turnamen antar kesatria kerajaan, sebuah ajang bergengsi untuk menunjukkan kemampuan. Saat pertandingan dimulai, takdir mempertemukannya dengan seseorang dari masa lalu. Kesatria yang dulu pernah berurusan dengannya, kini berdiri sebagai lawannya. Dendam lama masih membara. Tanpa ragu, kesatria itu menyerang dengan penuh amarah, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun di sisi lain, Rio tetap tenang. Dengan pergerakan yang terukur dan fokus yang tajam, ia mampu mengendalikan pertarungan. Hingga akhirnya, kemenangan jatuh ke tangannya. Kekalahan itu membuat sang kesatria merasa dipermalukan. Di sisi lain, Celia yang ingin merayakan kemenangan Rio, segera mencarinya. Namun saat menemukannya, ekspresinya berubah. Ia melihat seorang murid perempuan lain, yang tampak begitu dekat dengan Rio. Perasaan yang sulit dijelaskan pun muncul di dalam dirinya. Hari-hari di akademi terus berjalan. Dalam pelajaran pengendalian sihir, Rio kembali menjadi pusat perhatian, karena kemampuan kontrol sihirnya terlihat lemah. Setelah sesi pembelajaran selesai, para murid mengikuti latihan menjelajah. Dalam latihan tersebut, seorang bangsawan bernama Rodan ditunjuk sebagai pemimpin. Namun keputusan yang ia ambil justru menjadi awal masalah. Demi mempercepat perjalanan, Rodan memilih jalur yang tidak sesuai arahan. Monster tiba-tiba muncul, seolah sengaja dipanggil. Kekacauan pun terjadi. Salah satu murid terkena serangan. Dan dalam kepanikan itu, ia tanpa sengaja menabrak Putri Flora, dan jatuh dari tebing. Tanpa ragu sedikit pun, Rio langsung bergerak. Ia menangkap Flora sebelum tubuhnya benar-benar jatuh. Sementara dirinya sendiri, rela terhempas dari ketinggian. Dengan kekuatan yang ia miliki, Rio mendarat dengan aman. Tak lama setelah itu, Rio justru menghadapi tuduhan. Seseorang yang sebelumnya mendorong Flora, melemparkan kesalahan itu kepadanya. Flora langsung membantah. Ia tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkannya. Namun sayangnya, para murid sudah terlanjur terpengaruh. Flora kembali diserang oleh monster. Dan sekali lagi, Rio hadir untuk menyelamatkannya. Namun kali ini berbeda. Rio tidak lagi menahan diri. Ia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tanpa menyembunyikan kemampuan aslinya. Kemenangan pun kembali diraihnya. Setelah berkali-kali diselamatkan, Flora berdiri di pihak Rio. Ia membela Rio dari semua tuduhan palsu. Namun bagi sebagian bangsawan, kebenaran bukanlah hal yang mereka cari. Mereka justru merasa terancam. Rio akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih pergi dari kerajaan Beltran. Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan Celia. Ia menjelaskan semua yang terjadi, dan berjanji akan tetap menghubunginya. Karena bagi Rio, Celia adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Ia pun berjanji, suatu hari nanti, mereka akan bertemu kembali. Waktu berlalu, 3 hari sejak meninggalkan kerajaan. Rio akhirnya tiba di negara tetangga. Ia memasuki sebuah kota perdagangan yang ramai. Di sana, berbagai jenis makanan berjejer melimpah. Dan di antara semuanya, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah hidangan yang sangat familiar. Pasta. Melihat makanan itu, Rio teringat akan dunia asalnya. Sang pedagang kemudian menyarankan agar ia mengunjungi serikat pedagang Rika. Setibanya di sana, Rio disambut oleh seorang karyawan bernama Lotte. Dengan ramah, Lotte membantu Rio menyiapkan berbagai kebutuhan untuk perjalanannya. Namun lagi-lagi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Rio dijebak oleh seseorang. Sosok manusia setengah hewan muncul, dan langsung menyerangnya. Dengan pisau di tangan, dan jarum beracun yang mematikan. Serangan itu jelas ditujukan untuk membunuh.
Dalam situasi genting itu, Rio tidak bisa lengah. Ia segera menetralkan racun dalam tubuhnya, lalu melancarkan serangan balasan. Setelah pertarungan mereda, kebenaran pun terungkap. Penyerangnya adalah seorang gadis bernama Latifah, seorang manusia setengah hewan, yang ternyata juga berasal dari bumi, dan bereinkarnasi ke dunia ini sebagai budak. Lebih buruk lagi, ia dipaksa membunuh Rio melalui perintah perbudakan. Menyadari hal itu, Rio mencoba membebaskannya dengan melepaskan kalung budaknya. Namun meski sudah bebas, Rio tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Setelah memastikan Latifah tidak lagi menjadi ancaman, Rio membuat sebuah keputusan. Ia menawarkan untuk mengantarnya menuju negeri yang bisa menerima keberadaan manusia setengah hewan. Daripada kembali hidup sendirian, ia memutuskan untuk ikut bersama Rio. Bahkan, ia rela menjadi budaknya, asalkan tidak ditinggalkan lagi. Perjalanan mereka pun dimulai. Suatu malam, saat mereka berkemah di bawah langit terbuka, Latifah tanpa sadar menyebut pasta dengan nama yang berbeda, spaghetti. Bukan hanya itu, dalam tidurnya, ia mengigau, merindukan orang tuanya di Tokyo. Dari situ, Rio akhirnya memahami satu hal penting. Latifah, sama seperti dirinya, ia juga berasal dari dunia lain, bereinkarnasi ke dunia ini. Menyadari hal itu, Rio bertekad untuk lebih memperhatikannya. Ia tidak ingin Latifah merasakan kesepian yang sama. Namun perjalanan mereka kembali diuji. Tiba-tiba, sekelompok penduduk hutan spirit mengepung mereka. Penglihatan Rio langsung dibatasi, membuatnya sulit bergerak. Meski dalam kondisi terdesak, Rio tetap mencoba menjelaskan. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak berniat jahat. Namun penjelasan itu tidak dipercaya. Mereka justru menganggap Rio telah menculik Latifah. Tanpa ragu, serangan pun dilancarkan. Rio mencoba bertahan. Dengan teknik spirit yang ia miliki, ia mampu menghindari serangan fisik. Namun serangan sihir yang terarah langsung, tak mampu ia hindari sepenuhnya. Dalam kondisi tak sadar, Rio mendapati dirinya berada di ruang yang asing. Di sana, ia bertemu seorang wanita misterius. Wanita itu berbicara seolah mengenalnya. Namun bagi Rio, sosok itu benar-benar asing. Pertemuan singkat itu pun berakhir. Tak lama kemudian, Rio kembali membuka mata. Ia terbangun, dan melihat Latifah di sisinya. Ternyata, Latifah telah menjelaskan semuanya. Kebenaran akhirnya diketahui. Dan perlakuan terhadap Rio pun berubah. Bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai tamu yang dihormati. Sebagai bentuk terima kasih karena telah melindungi salah satu dari mereka, Rio dipertemukan dengan para tetua hutan spirit. Setelah percakapan berlangsung, muncul sosok yang tidak biasa. Seekor spirit pohon dunia bernama Rias. Ia tertarik pada Rio, karena di dalam dirinya terdapat sesuatu yang tidak biasa. Rias merasakan keberadaan spirit dalam tubuh Rio, dan menduga ia telah membuat kontrak. Namun kenyataannya, tidak. Rio sendiri tidak pernah melakukan kontrak dengan spirit manapun. Hal itu membuat Rias semakin penasaran. Ia pun meminta izin untuk menyelidikinya lebih dalam. Dan hasilnya mengejutkan. Di dalam diri Rio, terdapat sebuah spirit berwujud manusia yang sedang tertidur. Sebuah keberadaan yang sangat langka. Temuan itu membuat para tetua harus mempertimbangkan ulang bagaimana mereka akan memperlakukan Rio. Setelah melalui pertimbangan panjang, mereka akhirnya mengambil keputusan. Rio akan diperlakukan sebagai sosok suci. Sejak saat itu, hidup Rio di hutan spirit berubah drastis. Ia tinggal di rumah yang nyaman, dilayani dengan baik, dan bahkan mempelajari berbagai pengetahuan yang hanya dimiliki oleh penduduk spirit. Sementara itu, di tempat lain, ancaman mulai bergerak. Kelompok bernama Singa Surgawi
diam-diam mencuri telur monster. Tindakan itu memicu kemarahan sang induk, yang kini memburu mereka tanpa henti. Waktu terus berjalan. 1 tahun telah berlalu, sejak Rio tinggal di desa spirit. Untuk merayakan keberadaannya, mereka mengadakan festival spirit, sebuah perayaan yang menandai bahwa Rio kini dianggap sebagai teman sejati mereka. Namun di saat yang sama, bahaya mulai mendekat. Di tengah hutan, orang-orang yang mencuri telur monster kini menjalankan rencana licik. Karena lokasi kejadian begitu dekat dengan desa spirit, kekacauan pun tak terelakkan. 追跡能力は相当なものだ。サラちゃん、レイさん、アジン、待ちなさい。行け。Di tengah kepanikan itu, telur yang dibawa oleh pria tadi jatuh, tepat di dekat Latifah. Tak butuh waktu lama, induk wife langsung datang dan meluapkan amarahnya. Mendengar itu, Alma segera berlari untuk membantu. Sebagai bagian dari desa spirit, ia memilih untuk bertindak. Ia menjadikan dirinya sebagai umpan, berusaha menarik perhatian monster itu. Dan saat wife bersiap menyerang, seseorang muncul. Rio. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyelamatkan Latifah dan langsung melancarkan serangan balik. Hanya dengan satu pukulan kosong, tubuh wife terpental jauh. Ancaman pun berakhir. Desa spirit berhasil diselamatkan. Namun bagi Rio, ini adalah saatnya untuk pergi. Ia harus melanjutkan perjalanan menuju Yagumo. Sebelum berangkat, Rio berpamitan dengan Latifah. Perpisahan yang berat, namun tak bisa dihindari. Sebagai tanda terima kasih, penduduk desa memberikan perlengkapan langka untuk membantunya di perjalanan.